Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Fikri dan NPM 335 Ini saya akan mengerjakan yaitu tugas membaca ebook pemrograman mobile pertemuan 11 bab, membaca bab 10 dengan judul Global State Management Beyond Prompts Drilling. Yang pertama, the prompt drilling problem. The Bucket Bridge. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil. Sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern, penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikan ke orang kedua memberi ke orang ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Dalam istilah rek inilah yang disebut dengan prompt drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut atau grandparents ke cicitnya, great grandchildren, melewati banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola baris ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu atau coupling yang sangat rapuh di antara komponenmu. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskan ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file 4 lapis berbeda. Meskipun header dan navbar sama kali tidak menggunakan data ini untuk tampilan mereka. Selain masalah pemeliharaan kode, prompt drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika prompt sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prompt drilling, jika data user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Gejala prompt drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode sebagai berikut, lalu di dalamnya ada kode sebagai berikut, dan seterusnya sampai 5 kali, ini adalah tanda peringatan merah bahwa arsitekturmu perlu diubah. Solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme transportasi data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember tangan ke tangan, kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kemudian rek konteks API the broadcast system. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, Rex sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prompt drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengeras suara atau public address system di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas pin ke murid. Prompt drilling mekanisme konteks terdiri dari 2 pemain utama, provider atau penyedia, dan customer atau konsumen. Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon aplikasi, seperti di app.tsx atau layout.tsx. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah.
low frequency update. Contoh terbaik pengguna konteks API adalah untuk pengaturan tema dark mode versus light mode, autentikasi, user login token, atau lokalisasi bahasa aplikasi. Namun konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah atau high frequency update atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sisi dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan user konteks di provider tersebut akan terpaksa untuk re-render. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hill atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda atau satu untuk user, satu untuk tema, satu untuk produk, dan satu untuk notifikasi, file root aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai proporsinya. Ia adalah alat yang semurah untuk stats global yang sederhana dan statis. Jangan memaksa konteks API untuk menjadi manajer stats yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Kemudian Zentex arsitektur the cool kid. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja terbantahkan dalam manajemen state rec. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reduce types, middleware, dan store configuration yang sangat panjang atau boilerplate hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Filosofi Zultas adalah hooks first. Buat store global dengan sustat semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel statemu, misalnya bars 0, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya, misalnya sebagai berikut dalam satu objek yang sama. Keunggulan utama Zustas untuk pengembangan mobile adalah ukurannya yang sangat kecil atau tiny bundle size di aplikasi mobile. Setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Zustas sangat ringan, sekitar 1 KB, dibandingkan dengan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Zustas juga menangani masalah perubahan set dengan cara yang sangat cerdas. Di dalam fungsi sitternya, Zustas menggunakan konsep immutability secara otomatis atau seringkali penggabungan objek dangkal atau shallow merge. Kamu tidak perlu pusing memikirkan operator spread di setiap baris kode jika kamu hanya mengubah properti di level atas. Meskipun sederhana, jangan remehkan kekuatan Zustas untuk aplikasi skala besar. Ia mendukung pola assign action secara native untuk memanggil API. Kamu bisa dengan mudah membuat fungsi fetch user di dalam store Zustas yang melakukan await fetch, lalu mengupdate state user data saat selesai. Pola ini memusatkan logika bisnis. Zustas adalah cool kid on the block yang berhasil mencuri hati banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Kemudian select and optimization the sniper approach card. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen stats global adalah mencegah zombie chill atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan 2 data, timer yang berubah setiap detik dan username yang statis. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks API tanpa optimasi, komponen yang hanya menampilkan nama user akan ikut kedip render setiap kali timer berubah detiknya. Zustas dan Redux modern menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook store, kita tidak sekedar mengambil seluruh objek stats sebagai berikut, melainkan kita menyuntikkan fungsi selector sebagai berikut dan fungsi kecil sebagai berikut. Ini memberikan
memberi tahu start tolong awasi hanya properti username jika properti lain tidak berubah. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi DPD dalam hal siklus render. Komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah, dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah meskipun keduanya terhubung ke store raksasa yang sama. Ini memecahkan masalah performa yang kita temukan di konteks API. Selain selector primitif atau string number, kita juga sering perlu mengambil objek turunan yang hasil kalkulasi. Misalnya jumlah item di keranjang belanja. Kita bisa membuat sektor yang menghitung dengan kode sebagai berikut, namun hati-hati dengan selektor yang mengembalikan objek atau array baru setiap kali dijalankan. Optimasi render bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika penggunaan baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU untuk bertugas yang tidak terlihat. Pola pikir selector only what you need ini harus menjadi kebiasaan. Jangan mengambil seluruh state sebagai berikut hanya karena lebih cepat diketik. Kemudian yang kelima, set precedent the safe game future. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prompt, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya dalam RAM memori. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau kita app dan atau mereset HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Justad memiliki malware bawaan bernama preset yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib atau otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi kamu dengan fungsi preset dan memberikannya nama unik, misalnya outstore. Setelah itu setiap kali kamu mengubah state, misal state user, Justend akan secara otomatis menyimpan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Secara tadi direct native, kita perlu memilih media penyimpanan. Pilih standar lama adalah Async Storage yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan key value yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada Async Storage. Namun ada aturan yang penting dalam prinsip, jangan simpan semuanya. Tidak semua data di store perlu disimpan selamanya. Status seperti is loading, error message, dan is model open adalah status sementara yang sebaiknya direset setiap kali aplikasi dibuka. Isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan di MMKV atau Async Storage pada dasarnya tidak terenkripsi secara default. Kemudian dikonfigurasi khusus. Jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password mentah atau nomor kartu kredit di sana. Dengan menerapkan strategi presentasi yang benar, kita menciptakan ilusi kontinuitas. Pengguna merasa aplikasi pintar dan ingat dengan preferensi mereka. Kemudian yang terakhir, integrasi keislaman, the central truth. Dalam bab 10 kita mempelajari bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen atau lokal state bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau suatu sumber kebenaran atau global storage agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu. Prompt drilling, konsep arsitektur ini memiliki resonansi teknologis yang kuat. Single source of truth dan konsep tauhid. Prinsip utama global set management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat atau store. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar di aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa taala.
dan firman-Nya Al-Quran, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Kemudian menghapus prop dealing dan hubungan langsung atau hablum minallah. Masalah prom dealing terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara hanya untuk mendapatkan data. Dalam Islam ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara atau kependetaan dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung atau direct akses untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik selektor mengajarkan kita efisiensi. Ambil hanya data yang kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, sekian pembacaan e-book bab 10 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.